Aang dan Toph pun bertarung, dan Toph sama sekali tidak menahan diri, dan bersama Lily Lever, Toph berniat menahan Aang dengan metal bending, namun usahanya akhirnya gagal dan Jenderal Old Iron telah tiba di kota. Hai semua, Mr. E di sini karena di video Avatar The Search ternyata banyak yang mau lanjut juga. So everyone, inilah dia Avatar The Last Airbender, The Rift. Cerita kali ini diawali di Yudao lagi, di mana setelah rapat kemarin, kedua negara memutuskan untuk membuat koalisi dan memperkenalkan koalisi negara api dengan kerajaan tanah yang akan memerintah Yudao. Tim Avatar terlihat ada di sana, kecuali Zuko yang sedang menemani ibunya di ibu kota. Setelah upacara pengenalan, Aang yang akan pergi ke aula untuk merayakannya, melihat orang berpakaian khas pengendali udara yang membuat Aang bertanya pada Shin Ying, anggota dari Avatar Fans Club atau sekarang dikenal sebagai Air Acolytes, apakah ada anggotanya yang terlambat? Tapi karena Shin Ying menjawab tidak, Aang segera mengejar orang tadi dan ternyata orang itu adalah Avatar Yang Chen. Avatar Yang Chen terlihat mengatakan sesuatu, tapi Aang tidak bisa mendengar suaranya dan Yang Chen tiba-tiba menghilang. Karena itu Aang pun berusaha bermeditasi untuk menghubungi Avatar Yang Chen, tapi usahanya tidak kunjung berhasil. Bahkan akhir-akhir ini dia juga kesulitan bermeditasi. Melihat Aang frustasi, Katara menyarankannya masuk ke dalam untuk bergabung dengan yang lain merayakan perayaannya. Mendengar itu Aang teringat akan sesuatu dan memberitahu ketiga Air Acolytes-nya kalau besok mereka akan study tour. Tim Avatar juga ikut dan keesokannya mereka pergi menuju tempat sakral bagi pengendali udara, yaitu sebuah tebing dengan patung wanita berdiri di atasnya. Dan di sana mereka akan melakukan festival Yang Chen yang sudah tidak pernah dilakukan lebih dari 100 tahun. Aang menjelaskan kalau mereka akan membungkuk ke patungnya, memberikan rasa hormat, dan setelahnya menuruni tebingnya sambil memainkan musik, makan-makan bersama di padang rumput, dan setelahnya mereka bisa bermain-main, di mana dulu dia biasa main layangan dengan Gyatso. Tak lama kemudian mereka sampai dan patung wanita itu sudah tidak terurus dengan bangau-bangau yang menghinggapinya. Melihat patung itu bukan Avatar Yang Chen, Sokka menanyai Aang, tapi Aang berkata dia juga tidak tahu dan dia hanya mengikuti tradisi karena begitulah cara melakukannya. Mendengar ucapan Aang, Toph teringat ucapan orang tuanya yang sama dengan ucapan Aang ketika menyuruhnya melakukan sesuatu. Kenangan buruk itu pun mencuat yang membuat Toph menolak ikut dalam festival Yang Chen. Aang pun berusaha membujuknya, tapi Toph keras kepala karena menurutnya meski mereka tidak merayakannya, dunia tidak akan hancur, yang berarti festival itu tidak begitu berguna. Aang pun tersentak dan memilih mengabaikannya serta mengajak yang lain untuk melanjutkan festival. Mereka membungkuk, berjalan sambil memainkan musik, tapi ternyata padang rumput yang biasanya Aang datangi telah menjadi pemukiman. Aang pun sedih karena tempat ini adalah tempat suci dan ketika kebingungan melihat pabrik besar telah berdiri, Katara bertemu dengan teman lamanya dari suku air yaitu Niok dan kakaknya Nuta yang bekerja di pabrik itu. Tapi ketika melihat Katara, Nuta nampaknya tidak senang. Setelah itu, Aang melihat Yang Chen lagi yang menuntunnya ke tempat berpagar dengan bau busuk yang menyengat. Aang pun membawa yang lain melewatinya dan mereka menemukan sungai yang sangat tercemar. Tak lama kemudian penjaga di sana datang, mereka berselisih sampai petinggi pabriknya datang dan memperkenalkan diri. Orang itu yang bernama Satoru terlihat kagum melihat Avatar, terlebih lagi ketika melihat Toph si pengendali besi. Satoru pun membawa tim Avatar untuk tur di pabriknya, di mana pabriknya yang bernama Earth and Fire Refinery dibuat atas kerjasama kedua kerajaan, api dan bumi, karena tanah di sini mengandung banyak mineral. Mendengar itu, Aang berusaha menyelak, tapi Satoru tidak mendengarnya dan terus berbicara dengan Toph. Satoru memperlihatkan cara kerja pabriknya yang sangat revolusioner, di mana orang-orang dari ketiga negara bekerja sama untuk mengekstrak mineral. Dan bukan hanya para bender, para non-bender juga
ada di sini menjalankan mesin yang memiliki fungsi mirip dengan para bender. Satoru yang jenius mesin juga membuat forklift yang membuat Sokka kagum ketika menaikinya. Tapi karena ugal-ugalan, forkliftnya akhirnya rusak. Tapi dengan metal bendingnya, Toph bisa memperbaikinya karena hanya masalah kecil. Kagum akan Toph, Satoru mengajaknya bekerja sama, di mana Toph dan murid-muridnya akan membantunya dengan mesin-mesinnya karena metal bending mereka pasti sangat berguna. Satoru pun menawarkan bayaran, tapi Toph menolak bayaran itu karena murid-muridnya bukan pekerja, tapi Satoru bisa mensponsori sekolahnya karena dia butuh bangunan baru. Keduanya pun setuju, tapi di sisi lain, Aang lagi-lagi melihat Yang Chen dan dia mendapatkan penglihatan tentang sebuah roh yang menghancurkan pabriknya. Karena itu Aang menghampiri Satoru berkata kalau daerah ini adalah wilayah suci, jadi pabriknya tidak boleh dibangun di sini. Tapi mendengar itu, Toph memilih memihak Satoru karena Aang berpaku pada tradisi lama. Toph merasa pabrik ini lebih berguna dan mereka sempat berdebat karena Aang mendapatkan penglihatan sementara Toph tidak peduli akan itu. Katara pun membela Aang, terlebih lagi karena sungainya yang tercemar, tapi Satoru berkata itu bukan karena pabriknya dan ketika dicek ternyata Satoru berkata jujur. Tak lama kemudian sebuah gempa terjadi yang membuat orang-orang merasa itu ulah Aang atau Toph, tapi mereka menyangkalnya dan karena gempa itu mesin di pabrik mengalami malfungsi yang membuat Aang dan Toph segera membantu yang terjebak. Mereka menyelamatkan orang-orang sekaligus menghancurkan mesinnya dan setelahnya mereka saling meminta maaf, tapi sesaat kemudian The Rough Rhino tiba-tiba muncul dan ternyata mereka disewa untuk mengawal pemilik dari pabriknya sekaligus paman dari Satoru, yaitu Loban yang baru kembali dari perjalanan bisnis. Melihat mesin mahalnya hancur, Loban memarahi Satoru dan berkata pada rekan bisnisnya harusnya satu di antara mereka mengawasi dan ternyata rekan bisnis Loban adalah Lao Beifong, yaitu ayah dari Toph. Tapi setelahnya, Lao Beifong tidak mengakui Toph dan menyuruh Rough Rhino mengusir tim Avatar. Toph pun tidak ingin pergi sebelum dia berbicara dengan ayahnya dan mereka mulai bertarung. Rough Rhino dengan mudah dikalahkan, tapi karena Toph terlihat berlebihan, Aang sempat mengingatkannya, tapi Toph malah marah dan berkata kalau dia bertarung dengan caranya sendiri. Setelah semua Rough Rhino dikalahkan, Aang mengajak Air Acolytes-nya melanjutkan festival, sementara Toph memilih pergi karena ada urusan yang harus dia lakukan. Dia menerobos masuk ke pabrik, menanyai Satoru di mana ruangan ayahnya dan bertemu dengan ayahnya. Sementara itu, karena pohon yang biasa dia gunakan berteduh telah ditebang, Aang mengajak para acolytes untuk makan bersama di sebuah restoran yang ternyata adalah kepunyaan Pak Kubis. Pak Kubis yang melihat Aang pun terkejut sekaligus takut karena apabila ada Aang, hal buruk selalu terjadi pada kubis-kubisnya. Tapi karena tidak ada pembeli, Pak Kubis terpaksa menerima kedatangan Aang. Aang dan Air Acolytes-nya pun makan-makan di sana, tapi Aang tiba-tiba masuk ke alam roh. Dia bertemu dengan Yang Chen, memberitahu kalau dia susah menghubunginya, dan Yang Chen memberitahu kalau Avatar terhubung satu sama lain, dan ketika Aang memutuskan hubungan dengan Roku, hal itu juga merusak hubungan antara Aang dengan Avatar yang lain. Aang pun bertanya bagaimana mereka bisa berbicara sekarang, dan Yang Chen memberitahu kalau tradisi seperti Yang Chen Festival lah yang membuat Aang bisa mengakses alam roh. Di sisi lain, setelah mengalahkan Rough Rhino, Katara dan Sokka tidak sengaja menemukan tambang tersembunyi yang ada di seberang sungai. Mereka pun masuk dan ternyata tambang itu adalah tambang besi dan tambang inilah yang membuat sungainya tercemar. Tapi anggota Rough Rhino yang lain berhasil menemukan mereka dan setelah mengalahkannya, Katara dan Sokka meminta para penambang untuk keluar karena tambang ini sangat berbahaya, tapi ternyata para penambang termasuk Nuta menolak untuk pergi. Nuta berkata kalau semua penambang di sini adalah orang miskin dan hanya tambang inilah yang membuat mereka bisa makan, jadi mereka tidak akan pergi sampai bos mereka yang menyuruhnya. Mendengar itu, Sokka segera pergi ke ruangan bos agar menyuruh para penambang segera keluar.
Kembali ke Toph, ayahnya masih tidak mengakui siapa dia, padahal sebenarnya Lao masih menyimpan fotonya. Mereka pun berselisih karena usahanya mendidik Toph akhirnya sia-sia dan sekarang dia tidak menganggap Toph sebagai anaknya. Toph pun merasa ayahnya keterlaluan dan berkata kalau dirinya di rumah bukanlah dirinya yang sebenarnya. Dia hanya berakting dan meski saat ini dia menjadi tidak sopan, tapi dirinya telah menjadi earthbender terhebat di dunia. Dia menjadi guru Avatar dan membantu Avatar menyelamatkan dunia. Tapi meski mendengar itu, ayahnya memalingkan muka yang membuat Toph seketika bersedih. Tak lama kemudian Sokka datang dan meminta Lao menyuruh pekerjanya keluar tambang karena tambangnya akan runtuh. Lao pun berkata kalau tambang kristalnya aman, tapi Sokka berkata kalau tambang yang dia maksud adalah tambang besi yang membuat Lao bingung karena tidak ada tambang besi. Kembali ke Aang, dia meminta maaf pada Yang Chen soal Roku karena dunia saat ini berbeda dengan dunia saat Roku masih hidup dan Roku sepertinya berusaha membuatnya terikat atau berpegang terlalu erat pada masa lalu. Yang Chen pun memberitahu Aang kalau masa lalu dimaksudkan untuk membimbingnya, bukan mengikatnya, agar Aang tidak melakukan kesalahan seperti pendahulunya, bahkan dirinya sendiri memiliki kesalahan yang tidak boleh diulang oleh Aang. Yang Chen menceritakan di hari-hari awalnya menjadi Avatar, dia dipanggil ke kota terhebat di masanya yang berlokasi di sini karena ada sebuah ramalan kalau kehancuran akan datang. Dia pun menunggu saat itu tiba dan roh samurai muncul dari lautan membuat dia takut, tapi dia tetap menghadapinya, mencoba untuk bernegosiasi, tapi roh itu malah menyerangnya, mulai menghancurkan kotanya dan mereka mulai bertarung sampai kotanya hancur lebur. Untungnya para warga sudah dievakuasi dan dia menanyai rohnya apa yang dia inginkan dan roh tersebut menceritakan kisahnya di mana dia dipanggil Jenderal Old Iron yang melayani roh bernama Lady Tenhai. Lady Tenhai adalah roh yang sangat indah dan di suatu hari sekelompok manusia datang membuat pemukiman di sini dan Lady Tenhai tertarik pada mereka. Lady Tenhai mengawasi mereka, mengabulkan permintaan-permintaan mereka, tapi karena dia tahu manusia pada akhirnya akan membunuh para roh, dia ingin menghancurkannya, tapi karena Lady Tenhai melarangnya, dia memutuskan pergi, meninggalkan Lady Tenhai sampai di suatu hari manusia membunuh Lady Tenhai. Yang Chen pun menanyai soal Lady Tenhai kepada sang raja dan raja berkata benar kalau dia membunuh Lady Tenhai. Mendengar itu, Jenderal Iron kembali menghancurkan kotanya, tapi Yang Chen menggunakan mode avatarnya dan membuat kesepakatan dengannya. Jenderal Iron meruntuhkan armornya dan kesepakatan akhirnya dibuat dan Jenderal Iron tidak akan menyerang selama kesepakatannya tetap terjaga. Dan setelah itu, dia membuat ritual yaitu Yang Chen Festival, tapi karena tidak dilakukan selama 100 tahun, Jenderal Iron akhirnya kembali. Kembali ke tambang, melihat tambang rahasia, Lao berkata ini harusnya tidak ada karena terlalu berbahaya, tapi Loban yang tiba-tiba muncul berkata kalau Lao adalah pengecut, jadi dia membuka tambang ini diam-diam. Loban memberitahu besi di sini sangat-sangat berlimpah dan mereka tidak bisa membiarkannya. Namun, karena sangat berbahaya, Lao pun memerintahkan semuanya keluar, tapi Loban malah menyuruh Rofrino menjaga pintu keluar, bahkan menyerang Sokka. Karena serangan itu yang menghancurkan pilarnya, tambang akhirnya runtuh, yang membuat tanah berguncang, sampai membuat Aang yang sedang bertanya apa isi janji yang dibuat Yang Chen keluar dari alam roh. Dia segera keluar, dan Sokka yang berhasil selamat memberitahu Aang kalau yang lain tertimbun di tambang. Aang pun berusaha membuat lubang, tapi suara Katara menyuruhnya berhenti karena di atas mereka terdapat banyak besi dan kalau Aang salah langkah, maka seluruh besi itu akan menimbun orang-orang dan sekarang Metal Bending Toph sedang berjuang melindungi mereka.
Di akademi, saat Lily Lever sedang mengajari murid-murid Toph Metal Bending, Sokka tiba-tiba muncul dan membawa mereka bertiga. Di tambang, Katara menyuruh Satoru memberikan air pada Toph, dan Toph meminta Satoru terus berbicara, yang membuat Satoru menceritakan masa lalunya, di mana setelah dia kabur dari rumah karena orang tuanya bergabung ke Pro Ozai Society, dia menjadi gelandangan, tapi untungnya pamannya yaitu Loban mengambilnya, dan dia kira Loban adalah orang baik sampai dia sadar kalau yang Loban pikirkan hanyalah uang. Setelah itu ayah dari Toph datang meminta Satoru pergi agar dia bisa berbicara dengan Toph. Di sana ayahnya memberitahu sejak Toph pergi, ibunya menyalahkan dirinya atas hilangnya Toph, hubungan mereka hancur, dan karena itu dia pergi dari rumah serta memulai hidup baru di sini. Setiap hari dia selalu memikirkan mereka, dan dalam momen hidup dan mati ini dia ingin meminta maaf pada Toph. Mendengar itu, Toph meminta ayahnya tenang karena dirinya adalah Earthbender terhebat, jadi mereka akan selamat di sini. Tak lama kemudian, Aang memberitahu Lily Lever telah datang dan Toph menuntun mereka bagaimana melakukannya, dan mereka mulai berusaha mengeluarkan besi-besi di sana. Besi-besi mulai dipindahkan dan mereka dikejutkan dengan penampakan dari sebuah topeng besi raksasa, tapi meski begitu, mereka tetap melanjutkan pemindahan dibantu oleh Aang yang menjaga agar tanahnya tidak runtuh. Lubangnya pun terbuka dengan aman dan Toph akhirnya tumbang. Orang-orang pun memastikan keluarga mereka masing-masing dan Nuta meminta maaf atas sifatnya tadi. Namun saat orang-orang sedang sibuk mengobati diri, Loban malah memanggil anak buahnya untuk mengangkut besi-besi yang dikeluarkan. Tak lama kemudian Aang lagi-lagi melihat Yang Chen, tapi karena dia masih tidak bisa mendengar suaranya, Aang mengukir lambang api untuk kalungnya agar dapat bertemu dengan Roku. Mereka berdua pun saling bermaafan, dan karena itu Aang bisa menghubungi Yang Chen untuk bertanya apa perjanjian dia dengan Jenderal Old Iron. Yang Chen memberitahu sebagai imbalan atas janji Jenderal Iron yang tidak akan menyerang manusia lagi, dia menjanjikan tempat ini bersih dari pemukiman, dan dia juga membuat patung dari Lady Tenhai untuk menghormatinya, dan setahun sekali dia membuat perayaan di sini agar orang-orang tahu tempat ini sakral dan tidak akan membuat pemukiman di sini. Aang pun bertanya apakah besi-besi itu adalah armor dari Jenderal Iron, dan Yang Chen membenarkan itu, yang membuat Aang bertanya lagi apakah mungkin kalau dia mengubur lagi besi-besinya, hal itu akan membuat perjanjiannya kembali terikat, tapi Yang Chen tidak menjawab dan malah menyuruh Aang kembali ke teman-temannya. Aang keluar dari alam roh, dan di kejauhan Jenderal Old Iron perlahan-lahan muncul yang membuat Aang berniat menghancurkan pabriknya. Dia juga bertanya di mana topeng raksasa tadi, dan Satoru yang datang berkata kalau pamannya mengambilnya, dan bersama Sokka, Satoru berniat mengejarnya. Aang pun menggunakan mode avatarnya, tapi Toph yang sadar dan mendengar kalau Aang akan menghancurkan pabriknya, meminta Lily Lever mengikutinya, dan ketika Aang akan menghancurkan pabriknya, Toph dan ketiga muridnya tiba-tiba menahannya. Di sisi lain, untuk merebut topeng Jenderal Iron, Sokka dan Satoru terlihat bertarung dengan para Rough Rhino sampai Jenderal Iron akhirnya tiba di pesisiran. Dia mengambil topengnya, tapi karena tidak terima, Loban berusaha menahan, yang membuat Satoru dan Sokka berusaha menghentikannya. Kembali ke Aang, meski Aang telah memberitahu soal kedatangan Jenderal Iron, dia dan Toph tetap berdebat soal pabriknya, dan Toph tidak akan membiarkan Aang menghancurkannya. Aang dan Toph pun bertarung, dan Toph sama sekali tidak menahan diri, dan bersama Lily Lever, Toph berniat menahan Aang dengan metal bending, namun usahanya akhirnya gagal, dan Jenderal Old Iron telah tiba di kota. Besi-besi di sana pun ditarik untuk menjadi armornya, dan setelah Sokka, Satoru, dan Loban diselamatkan, Aang menghadapinya dan mulai bertarung dengan Jenderal Iron. Melihat golem tanah Aang tidak akan kuat melawan armor besinya,
Toph menyuruh Lily Liver untuk membantu dan mereka mulai menarik besi-besi itu dari tubuh Iron serta menyuruh Aang segera menyerang. Tapi karena akan sangat fatal, Aang seketika menolak dan melihat kekuatan metal bending, Iron berniat membunuh Toph. Namun Aang seketika marah, dia refleks menggunakan mode avatarnya dan menyerang bagian vital dari Jenderal Iron. Dadanya pun terluka parah yang membuat Aang merasa bersalah dan Jenderal Iron mulai kembali ke lautan sambil berkata kalau perkataannya pada Lady Tenhai terbukti benar, di mana manusia pada akhirnya akan membunuh para roh dan tidak ada lagi tempat bagi para roh di dunia. Aang pun menyangkal itu karena dia akan membawa keseimbangan antara kedua alam, tapi Iron tidak percaya itu karena setiap kali gerbang antara kedua alam terbuka, Avatar selalu memihak manusia karena pada akhirnya Avatar adalah manusia. Jenderal Iron pun memberikan penghormatan karena Aang bisa membunuhnya dan setelahnya Jenderal Iron akhirnya lenyap. Setelah itu Toph mendatangi Aang untuk berterima kasih dan setelahnya keadaan semakin membaik, orang-orang terluka sudah sembuh, Toph dan ayahnya berbaikan, Katara dan teman-temannya juga. Tapi di tengah-tengah itu, Aang bersedih melihat patung Lady Tenhai hancur karena gempa tadi dan juga karena ucapan Jenderal Iron yang berkata kalau roh tidak lagi memiliki tempat di dunia. Melihat itu, Katara pun menyemangati Aang karena dia adalah avatar, jembatan dari kedua alam, dan kalau Aang memiliki tempat di dunia, maka para roh juga sama. Katara pun meninggalkan Aang sendirian, sementara Aang berdiam di sana meratapi patung yang hancur. Tapi tak lama kemudian, bangau-bangau di sana mulai berubah menjadi Lady Tenhai. Lady Tenhai memberitahu kalau dulu dia sering berjalan-jalan di kota dengan bentuk manusia sampai dia jatuh cinta pada seorang pangeran dan mereka menikah. Pangeran itu akhirnya menjadi raja, mereka hidup bahagia dan ketika dirinya tewas, sang raja menyalahkan dirinya sendiri, menganggap kalau dia telah merayunya dan membuatnya meninggalkan bentuk abadinya. Tapi sebenarnya sang raja salah karena ketika dia mati, dia mengambil bentuk baru. Lady Tenhai pun memberitahu kalau ucapan Jenderal Iron salah karena roh selalu punya tempat di dunia, yang membuat Aang menanya bagaimana dia sangat yakin apakah dia sudah tahu jawabannya, dan Lady Tenhai menjawab dia tidak tahu tapi dia berharap. 3 bulan kemudian, sebuah perayaan dilakukan di kotanya yang membuat Katara bingung karena ini bukan Yangchen Festival dan Aang berkata kalau ini dia sebut The Spirit Friendship Festival, festival yang sama hanya saja berbeda bentuk. Dan Avatar The Rift pun tamat.